Salam Namaste. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri Taufik. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita tentang India ya. Wah. Sebelah saya ini mahasiswi Indonesia yang sedang kuliah di India atau baru tamat ya? Baru tamat. Baru tamat. Alhamdulillah. Ya, nanti kita mau tahu India itu cerita-cerita tentang India dari mahasiswi ini. Nida, nama fullnya apa? Nama Nida panjangnya nih Annida Kesumaninggusti. Panjang banget ya, Bang? Panjang ya. Berapa? 4 suku kata ya? 4 suku kata. Alnida. Annida. Oh, Annida. Kesumaninggusti. Kusumaninggusti. Iya. Wah, panjang. Nah, Nida, panggilannya. Panggilannya teman-teman biasa manggil Annida atau Nida. Nida lah ya, Iya, Nida lebih enaknya. Nida, jadi sudah berapa lama nih di India sampai saat ini? Sekarang udah 3 tahun di India. 3 tahun sudah. Iya, Bang. Oh, berarti itu kuliah di sini kan ngambil program S1 ya? S1. Berarti S1 di sini 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi menarik juga, ada banyak teman-teman mahasiswi di sini tuh yang kuliah, yang ngambil berbagai program, jurusan, kemudian ada studi lainnya gitu ya, kursus dan lain. Yang menarik alasan-alasan mereka tuh gitu. Jadi abang mau tahu nih alasan Nida kenapa milih India sebagai negara mencapai cita-cita. Coba deh, asal mula Nida memilih India untuk belajar atau mengambil program S1 itu apa? Oke, jadi pertama memang Nida pengen study abroad. Nah, tapi belum tahu nih kemana, karena waktu itu memang masih kurang informasi tentang beasiswa, tentang gimana sih caranya bisa belajar ke luar negeri gitu. Jadi waktu selesai pengabdian, Nida kan setelah selesai pengabdian, oh berarti di pondok ya? Iya, di pondok. Pondoknya di mana? Di Mawaridussalam. Mawaridussalam. Di Batangkuis, Batangkuis, Medan, Sumatera Utara. Oh, hebat. Dekat Kuala Namu ya. Dekat Kuala Namu ya, bandara di Medan. Iya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu baru selesai pengabdian tapi pengen study abroad. Nah, waktu itu udah keterima di Unimed. Oh, di Unimed. Ya, jurusan sastra Inggris. Oh, hampir kita sekelas, ada Sambu berarti. Iya. Nah, tapi karena Nida nggak mau, bukan nggak mau sekolah di Indonesia, Bang, tapi memang pengen aja cari pengalaman lebih, karena Nida suka explore. Ya. Luar biasa ya. Iya. Kemudian itu lanjut. Nah, kemudian sebenarnya India bukan negara spesifik untuk belajar awalnya. Ada beberapa negara yang lain. Ada beberapa Apa negara. aja tuh selain India? Awalnya interest di Malaysia. Malaysia. Ya, karena ada kenalan yang dapat beasiswa di Malaysia. Jadi coba-coba apply dan alhamdulillah belum lulus ya. Oh, pertama udah nge-apply di situ ya, tapi belum lulus. Belum lulus karena kurang informasi tentang beasiswa itu. Jadi untuk pendaftaran nggak komplit gitu. Iya. Selain Malaysia, ada lagi nggak negara lain selain Ada India? negara bagian timur. Timur berat Jepang, Korea gitu ya? Timur mana timur? Arab gitu. Oh, Timur Tengah. Iya. Oh, kayak Arab. Di Arab apa? Negara apa? Tapi kan itu wajib ada mahramnya ya, Bang. Mahram. Iya, kalau mau sekolah ke timur sana kayak Madinah gitu. Itu kan wajib ada mahramnya. Ini dong. Saudarakah gitu ya? Belum siap juga. Karena nggak ada siapa-siapa di sana gitu. Siapa-siapa juga di sana. Ya udah deh. Kayaknya memang bukan mengarah ke sana kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah dapat informasi dari teman satu angkatan. Alhamdulillah sekarang dia ada tamat juga. Nah, kata beliau di India kuliah tanpa beasiswa atau mandiri itu murah banget. Kita bisa selesai
tahun aja masa belajar dengan uang biaya kuliah biaya pendidikan yang terjangkau ya, murah banget, terjangkau. Itu biaya sendiri ya, dan itu murah. Wah, luar biasa. Dan kita bisa dapat pengalaman nih, banyak pengalaman. Kita bisa belajar culture baru, budaya, bisa ketemu banyak orang. Ya, karakter yang berbeda-beda. Tapi satu nih, kamu mau nanya, kalau dulu pas saat mungkin SMP kah, SMA, itu memang ada niat nggak ke India? Atau ada hal-hal yang menurut kamu, wah aku suka India ini, apakah? Pernah notice India, tapi bukan sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Apa yang kamu kenal, apa yang kamu tahu tentang India sebelumnya ya, sebelum kamu berpikir untuk ke India? Nah, sebenarnya ini nanti kita cerita tentang stigma India di Indonesia. Gimana supaya kita nggak mandang India sebelah mata aja ya. Karena ketika kita melihat sesuatu, sayang banget nih kita ngelihat dari satu sisi aja. Betul. Gitu kan Bang. Dan itu kamu dapat setelah di sini ya? Setelah di sini gitu. Luar biasa, bisa di-share nih, bisa kita bagi ke teman-teman juga. Iya, nah jadi menurut pandangan Nida, India itu dengan informasi yang ada di media, India itu kotor, kebanyakan dari mereka kita lihat kayak orang gimana ya, yang banyak di-share itu kan Bang, yang bukan orang-orang berpendidikan gitu ya Bang. Ya kayak gitu. Berkelas-kelas gitu ya. Berkelas-kelas. Kemudian terus makanan juga makanannya juga kurang higienis ya, gitu ya. Makanannya kurang higienis. Yang kita tahu ya sebatas mungkin dari media di Indonesia. Iya benar. Jadi terbentuklah image kita bahwa Indonesia ini kayaknya nggak cocok deh sebagai tempat untuk melanjutin pendidikan. Padahal teman-teman, padahal tidak seperti itu ya. Iya, nggak seperti itu. Orang India tuh pinter-pinter banget. Itu pertama. Terus dari kepribadian mereka nih, yang bisa kita contoh. Mereka itu percaya diri Bang. Percaya diri. Itu kenapa mungkin India bisa go internasional, bisa pede buat startup gitu Bang. Iya betul. Nah itu kepribadian yang bisa kita contoh gitu Bang. Benar. Motivasi juga ya buat kita untuk ini ya maju ya seperti buat mereka maju, ya. Walaupun secara watak mereka lebih keras daripada kita, tapi sebenarnya India itu punya hubungan erat loh. Benar. Ya kalau selama kamu tinggal di sini ya, sudah di India sekarang. Ya. Kemudian sudah menjalani perkuliahan selama 3 tahun dan sekarang sudah tamat, ya kan? Sudah tamat. Banyak hal, banyak pengalaman yang kamu dapat. Menurut kamu tuh sebenarnya pertama di ruang lingkup tempat tinggal kamu sajalah dulu. Seperti apa sih sebenarnya orang India itu yang mau kamu sampaikan ke teman-teman, mau kamu bagi-bagi ke teman-teman di Indonesia? Oke, Nida sampaikan dari ruang lingkup pertemanan dalam pendidikannya. Nah, dalam circle pendidikan, teman-teman India nggak pelit ilmu. Nggak pelit ilmu, sama sekali nggak pelit ilmu. Karena emang di Indonesia pelit? Nida belum pernah. Tapi kalau teman-teman pondok nggak sih? Iya, oke. Ya, pertama nggak pelit ilmu. Karena, tapi tunggu dulu. Tadi misalnya di lingkungan sekitar kamu, di kelas misalnya atau di kampus, kamu bilang tadi tidak pelit, ya kan? Tapi memang di kampus itu tidak hanya orang India setempat di wilayah itu saja kan? Iya, bukan India utara aja gitu misalnya. Utara aja. Ada banyak juga. Ada banyak banget. Ada yang seperti dari di Indonesia ya. Seperti di Indonesia. Ada orang daerah juga yang kuliah di situ ya. Gitu. Kalau dibilang dari Sumatera ke Papua, itu ada semua. Gitu. Tapi kalau di India kan dari Kashmir sana ke selatan ya, Selatan, Tamil kah, Kerala kah gitu ya. Kerala, iya. Semuanya ada di India. Benar. Jadi memang sebenarnya India tuh lebih luas lagi ya. Iya benar. Daripada Indonesia ya, yang kita anggap Indonesia tuh beraneka ragam suku, bahasa banyak ya, berbeda-beda. Tapi di India ya yang kamu alami sendiri ya, bahkan lebih dari Indonesia ya. Mereka setiap negara bagian aja atau provinsi itu banyak banget
bahasa yang berbeda-beda. Iya, benar. Gitu. Sampai kita pun juga nggak tahu ketika ke daerah mereka pakai bahasa daerah mereka. Benar. Mereka pakai bahasa daerah masing-masing. Kalau kita kan ada nih bahasa persatuannya ya, bahasa Indonesia. Jadi kita bisa komunikasi antar suku bangsa dengan mudah gitu. Nah mereka orang India, misalnya orang Karnataka, itu bahasanya bahasa Tamil ya Bang. Bahasa Karnataka ya. Nah kita orang yang di utara, bahasanya Hindi atau Urdu. Orang Karnataka ketemu sama orang utara. Kadang mereka juga nggak paham ya, orang selatan, Karnataka, Chennai, Tamil itu kadang ada yang beberapa nggak paham dengan bahasa Hindi gitu. Benar. Makanya iya juga ya. Iya, antar mereka juga terkadang komunikasi itu terbatas. Tapi makanya ada bahasa Inggris. Bahasa formal ya, formal bahasa formal. Kembali lagi tadi ke lingkungan tadi, seperti apa menurut kamu teman-teman India? Ya, teman-teman India pertama kalau di wilayah ruang lingkup pendidikan mereka nggak pelit ilmu. Sebenarnya Nida ngerasain banget nih Bang, kesulitan waktu awal masuk kelas. Bahasa India campur Hindi nih sulit banget ya Bang. English. Iya, jadi India mix English. Ini awalnya dengar telinga, ya ampun ini kok kayak gini bahasanya. Nanti huruf V dibaca Wi. Contohnya FIFA dibaca Waiwa. Ini gitu. Iya awalnya bingung Bang. Bingung ini artinya apa ya? Terus tanya teman, can you tell me what is Waiwa ya? Dituliskan Bang. FIFA. Ya gitu. So you people say this V with W bilang kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke. Bahasa ya. Ada kemudian apalagi yang kamu alami atau yang kamu bisa? Kalau yang aku rasakan mereka juga friendly, mereka terbuka. Sahabat ya. Terbuka. Kalau ada kumpul-kumpul, mereka selalu ngajakin Bang, karena walaupun kita foreigner Bang, kadang kan kita foreigner nih, kita di ruang kelas itu minoritas ya Bang, tapi mereka selalu ngajak kalau contohnya mau ke kantin, ayo nih kita ke kantin gitu, atau kadang-kadang mereka yang sering nanya duluan, kamu paham nggak sama penjelasan dari dosen ini, dari profesor itu? Iya saya kurang paham nih. Ya nanti kita belajar ya istirahat di kantin gitu. Baik banget. Ya suka sih sama orang India karena mereka juga pinter-pinter ya Bang. Pinter-pinter, benar. Ya benar. Mereka juga percaya diri di kelas kayak yang Nida bilang tadi. Kepercayaan diri mereka itu diaplikasikan kemana-mana gitu Bang. Benar. Ya jadi semuanya mau berteman, mau di pelajaran, di perkuliahan. Mereka tuh percaya diri ya, PD-nya itu ya. Intinya maju dulu, salah belakangan. Benar. Mereka untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan perubahan itu, ya udah yang penting aku ada dulu usahanya. Urusan maju nggak maju, ya udah deh. Itu kan penilaiannya belakangan gitu ya Bang. Itu sih yang kayaknya aku harus benar-benar ngikutin mereka gitu. Tapi sejauh ini kamu bisa beradaptasi ya? Berapa lama waktu saat kamu pertama kali datang ke sini kuliah itu sampai kamu bisa masuk ke lingkungan baru itu berapa lama? Awal masuk kelas, alhamdulillah hari pertama nih Bang, udah ada teman India yang ngajak kemana-mana gitu, sampai nanti dia bawa bekal, ini mama saya yang masak, kamu cobain deh. Nanti Nida kan masak sendiri nih Bang di rumah, terkadang Nida bawa bekal juga, ini coba makanan Indonesia. Jadi kita barter gitu. Apalagi kan kita welcome ya, kalau kita tuh karakternya welcome, ditambah dengan ketika orang asing, ya kita sebagai orang asing di sini, kemudian orang setempat itu welcome sama kita ya. Senang banget ya kan masuk gitu. Dan bukan orang Islam aja, teman-teman kita kan bukan orang Islam aja, tapi non Muslim juga. Nah kalau teman-teman Hindu, mereka juga terkadang ngasih makanan, karena mereka vegetarian, nggak makan daging. Kayak aman gitu. Berarti ya, aman halal. Jadi untuk menghargai kan, Nida, mama aku masak ini kayak sejenis makanan cemilan gitu Bang. Kamu makan ya, jadi kayak udah disediain gitu Bang. Senang, alhamdulillah senang banget.
Kemudian kan banyak juga teman-teman mahasiswa Indonesia yang di sini. Kan banyak juga yang mereka bertukar pikiran ya dengan Nida. Terus hal-hal apa yang kamu dapat dari mereka yang ya contoh misalnya keluhankah atau hal-hal yang tidak lazim lah yang mereka hadapi di Indonesia tapi ada di sini gitu. Ada nggak teman-teman cerita-cerita tentang hal-hal unik lah yang di India gitu yang mereka alami saat teman-teman Indonesia di India, mahasiswa seluruh India lah yang ada di seluruh India. Ada, pastinya ada ya. Dan kita juga harus tetap waspada. Ya, pertama. Apa tuh kira-kira tuh? Dan mungkin isu-isu yang ada di Indonesia, apakah contoh ya misalnya woman harassment itu, ya kan pelecehan seksual, kemudian juga ada namanya SARA, ya kan? Kemudian apalagi tuh yang terakhir? Yang heboh tentang India tuh hijab kah gitu, itu kan pastinya teman-teman kita yang mungkin kuliahnya nggak di ibu kota New Delhi ya, di daerah-daerah itu kan ada hal-hal yang mereka bagikan ke teman-teman PPI perkumpulan kita di sini. Apa yang paling Nida sering dengar tuh keluhan-keluhan mereka? Kalau di luar dari masalah politik India atau masyarakat India, ini bicara tentang perilaku orang Indianya, Bang. Sosial ya, kehidupan sosialnya. Jadi mereka kalau dibilang secara watak memang lebih keras ya dari kita. Jadi mereka dari perilaku mereka kita ngerasa mereka ini sesuka hati mereka gitu, Bang. Jadi kita nggak nyaman sama mereka. Oke, sosial karakternya ya. Sosial karakter. Tapi untuk kayak contohnya. Tapi kan sering ya, Nida sendiri pernah mengalami itu ya. Maksudnya ya karakter orang Indo yang keras. Contoh misalnya ya tidak mau ngalah gitu ya. Pernah ngalami nggak sama orang India kayak gitu? Kalau untuk sekarang udah jarang. Udah jarang ya? Atau memang mencoba untuk memahami karakter lokal gitu ya? Bisa jadi. Karena kita orang asing, kita ya harus memahami. Karena memang nggak bisa juga kita mau disamakan dengan karakter kita di Indonesia. Yang memang ya kalau kita ya enggak monggo gitu kan. Sementara di sini enggak. Apakah Nida itu masuk ke karakter mereka atau tetap mempertahankan karakter orang Indonesia yang logowo gitu? Tetap mempertahankan karakter dan juga memahami. Jadi terbuka aja gitu, Bang. Oh, oke. Ya udah, terima sabar aja. Kita mau gimana lagi? Jadi antri sampai jam 5 gitu ya, sabar aja. Enggak gitu juga, Bang. Aku juga nggak ada. Tapi kalau dipotong antrian ya, Bang. Itu kan kesel ya? Iya, dengar dari teman-temannya. Ada yang antriannya dipotong. Kita kalau nggak kita keras atau kita kekeh nih, ya udah kita berdiri di situ aja. Kita harus maju nih, harus maju. Berarti gitu. Kamu pernah kan kayak gitu kan? Alhamdulillah belum pernah sih. Oh, Bang. belum pernah. Tapi masih aman-aman aja ya. Dari teman, iya. Jadi dia ngantri, tapi orang ini ada yang mepet ke sini, di depan, ada yang maju ke depan. Ini kalau teman ini nggak ngomong sama dia atau nggak langsung maju, cuek aja mereka ya? Cuek aja mereka. Nggak ada masalah apapun ya? Nggak ada masalah apa-apa. Jadi intinya kita komunikasi, berani. Ya kita jangan mau kalah juga sama mereka. Bukan dalam artian kita keras, tapi ini cara kita buat survive. Iya, betul. Kayak gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang salah itu kalau misalnya kita mengingatkan dia. Ya udah, ya dia pasti ngerti gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak komunikasi, kita nggak ngasih tahu dia, justru kita nih, ini kenapa kita diem aja, harus berani gitu. Iya, benar. Berarti intinya mungkin Nida juga perlu sampaikan juga ke teman-teman yang di Indonesia yang mau studi di sini, bekerja di sini, ya seperti itu. Harus berani. Harus berani. Di sini nih watak kita terbentuk. Mungkin yang awalnya di Indonesia agak pemalu ya, atau kalau dibilang ya udah terima aja. Di sini kita bisa berubah. Alami nih. Alamiah ya. Iya. Bakal terikut nih. Jadi berarti selama 3 tahun udah pernah pulang belum ke Indonesia? Belum, Bang. Belum pernah? Belum pernah, 3 tahun. Dan ini pertama kali Nida
merantau. Oh, merantau langsung ke India? Langsung ke India. Pondok pun rumahnya deket kan, Bang. Orang tua sering datang. Tapi ketika kamu milih India, gitu, respon dari keluarga, terutama orang tua kamu itu gimana? Nah, ini dari bunda dulu ya. Dari bunda, bunda nggak ngizinin awalnya. Ayah juga mikir-mikir kan. Ini ayah cerita, ini anak kok berani banget ngambil ngambil keputusan untuk kuliah di luar kayak gitu. Nah, tapi Nida kan tahu nih kalau misalnya kita mau ngambil keputusan yang besar banget, itu kan termasuk keputusan yang besar, Bang. Kita nggak bisa ngomongnya mepet, jadi kita butuh waktu. Mungkin ngomong pelan-pelan dulu ya. 6 bulan sebelum kita keterima atau sebelum kita apply gitu, kita udah komunikasi dulu ke orang tua. Karena bunda Nida nggak ngasih kayak ya, alasannya kenapa? Karena nggak mau jauh aja. Karena orang tua. Bukan karena Indianya? Bukan karena Indianya. Karena nggak mau jauh aja. Sementara apa? Bapak kan agak berat juga ya awalnya. Iya. Itu karena apa? Sama? Karena cewek, kemudian sendiri nanti bagaimana gitu, apalagi ini pertama kali dia merantau gitu ya? Iya, kayak gitu, Bang. Tapi, bukan karena India ya? Bukan karena India. Oke. Ya, gimana kita meyakinkan orang tua. Jadi waktu kita udah dikasih tanggung jawab, kita ini bisa bertanggung jawab gitu. Jadi Nida di situ mempertanggungjawabkan gimana ya supaya orang tua ini bisa percaya gitu. Apa yang Nida lakuin itu untuk membuat orang tua percaya bahwasanya kamu bisa survive di luar negeri, kuliah di luar negeri? Selalu cerita. Pertama, komunikasi antar orang tua ya, kita harus perbaiki dulu. Sering-sering ngobrol sama orang tua. Contoh kita ada masalah gitu, gimana cara penyelesaian masalahnya, gitu, Bang. Ya, intinya gimana supaya kita bisa dekat sama orang tua. Nah, kita tunjukkan bahwasanya kita nih bisa nih dikasih amanah ya, Bang. Ya, kita udah bisa dikasih tanggung jawab. Ya udah gitu, Bang. Jadi intinya kamu mau ngebuktiin ya. ke orang tua sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Percaya aja sama Nida. Nida ya, cara kamu untuk meyakinkan orang tua terus komunikasi gitu ya. Terus waktu Nida selesai itu kan Nida pemberkasan Nida lakuin sendiri, Bang. Semuanya Nida sendiri. Jadi waktu Nida udah nyelesain satu berkas, Nida komunikasiin ke orang tua. Terus Nida mau ngurus berkas, Nida komunikasiin orang tua. Jadi orang tua tahu, wah ini anak benar-benar berusaha gitu. Gimana supaya orang tua ini mikirnya gitu? Iya, wah anak ini memang benar-benar mau ngambil keputusan gitu. Benar. Kemudian Nida, kalau tadi ini ya, apa tadi yang di keluarga itu kamu anak berapa? Anak pertama. Anak pertama dari? Ya, dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Anak pertama lagi ya, makanya orang tua agak berat ya. Jadi setelah kamu kuliah di sini, kemudian tamat, ya kan? Hal apa yang membuat kamu paling di perkuliahan yang paling kamu berat untuk ya butuh waktu lah saat kamu selama di India ini? Contoh misalnya apakah di subjek kah, atau di komunikasi kah, atau di makanan kah, dan lain-lain lah. Komunikasi sih. Komunikasi, iya. Karena untuk belajar memahami mereka dengan bahasa yang English itu nggak bisa sampai 3 bulan doang. Jadi memang harus sering-sering dengar, itu pertama. Apalagi terkendala COVID ya. Iya, jadi nggak fisik ya jadinya ya. Nggak fisikal. Terus jadi juga online komunikasinya nggak intens gitu, Bang. Betul. Kita ketemu waktu di kelas online aja. Kayak gitu deh.
kebentur itu pula ya. Ya, padahal lagi belajar coba memahami Inggris itu gimana gitu. Benar. Jadi sebelum berangkat ke India kamu kan sudah tahu ya bahasa Inggris. Maksudnya bahasa apa tuh istilahnya? Bahasa formal di kampus itu Inggris. Iya. Kamu sudah menguasai Inggris kan? Inggris ya di pondok gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, wah. Terakhir nih. Nida, hal yang paling membuat kamu merasa India ini perlu banget India ini menjadi salah satu tujuan belajar bagi teman-teman di Indonesia. Itu apa yang membuat India itu menjadi daya tarik lah untuk teman-teman yang ingin kuliah di India? Jadi, ya mungkin yang sudah kamu sampaikan tadi di depan atau hal yang lain. Sebenarnya negara ini lagi membangun sumber daya manusianya, Bang. Tapi ini pengetahuan Nida aja, Bang. Tapi memang itu nggak bisa langsung gitu ya, Bang. Kan harus bertahap, berangsur-angsur. 10 tahun terakhir kalau kita perhatikan, India ini memang lagi berusaha untuk membangun supaya negara mereka itu bisa maju gitu, Bang. Tapi memang ada kendala di masyarakat berstrata-strata itu tadi, kayak gitu. Padahal secara pendidikannya politik, bagaimana? Pendidikan mereka bagus, Bang. Tingkat pendidikannya bagus ya? Pendidikan mereka bagus, tapi memang ya kayak gitu, Bang, terkendala sama itu tadi ya, sosial itu tadi ya. Sosial. Padahal secara Bang, secara policy ya, secara kebijakan itu cukup bagus sudah ya? dihapuskan. Oh, sudah dihapuskan. Oh, ya. Itu ya tadi ya, kasta dan lain-lain ya. Itu sebenarnya sudah dihapuskan. Tapi yang namanya tradisi memang masih mendarah daging. Masih mendarah daging gitu. Apalagi memang menyangkut kepercayaan atau menyangkut kepercayaan. Jadi teman-teman Indonesia yang mau belajar di India, kalian nggak salah pilih. Nah, mungkin waktu di Indonesia berpikir karena media bentuk tadi stigmanya jadi buruk nih. Tapi percaya deh kalau teman-teman udah sampai India, banyak hal-hal yang nggak terduga di India. Incredible India. Bukan hanya untuk belajar aja ya. Bukan hanya untuk belajar tapi aja. Di luar hal itu luas banget ya. Luas bisa banget. kita gali. Benar. Kita bisa belajar juga dari watak orang India ini seperti apa. Terima kasih Nida sudah berbagi pengalaman, cerita-cerita supaya teman-teman di Indonesia, teman-teman di mana saja itu bisa mendapatkan gambaran ya, atau mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolin ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih, sampai jumpa. Per melengge. Bye-bye.